Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas soal situasi kerja sederhana part yang ke-17 ya, yang terbaru sesuai dengan FR. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, Anda seorang guru yang sedang memimpin rapat MGMP mata pelajaran IPA terpadu. Rapat ini akan membahas tentang banyaknya keluhan beberapa guru yang membutuhkan bantuan dana atau sponsor untuk sekolahnya karena tidak punya fasilitas yang memadai sehingga sulit untuk melakukan praktek lapangan maupun praktikum dalam laboratorium yang berkaitan dengan beberapa materi di pembelajaran IPA terpadu. Dari pilihan di bawah ini, pertanyaan yang paling tepat sebagai pemimpin untuk menyelesaikan inti masalah tersebut adalah menanyakan tentang apa saja yang sudah dilakukan dan dimanfaatkan untuk bisa praktikum baik di lapangan maupun di laboratorium. Menanyakan tentang sekolah mana saja yang sudah punya laboratorium, menanyakan tentang materi apa saja yang tidak bisa dilakukan di praktikum baik di lapangan maupun di laboratorium. Menanyakan tentang materi apa saja yang tidak bisa dilakukan praktikum baik di lapangan maupun di laboratorium, menanyakan tentang berapa dana BOS yang masih dimiliki oleh sekolah masing-masing untuk bisa dimaksimalkan, menanyakan tentang apa yang sudah dilakukan kepala sekolah untuk mengatasi masalah ini ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang pertama ya, yaitu menanyakan tentang apa saja yang sudah dilakukan dan dimanfaatkan untuk bisa praktikum, baik itu di lapangan maupun di laboratorium ya. Kita cek benar ya. Selanjutnya ke soal yang kedua. Soal yang kedua, kepemimpinan murid dapat dilihat sebagai kapasitas untuk menetapkan tujuan, melakukan refleksi, dan bertindak secara bertanggung jawab untuk menghasilkan perubahan. Manakah di antara tindakan murid berikut ini yang tidak menunjukkan kepemimpinan murid? Murid menunjukkan keinginan untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam komunitas belajar. Murid mengerjakan semua tugas dan pekerjaan yang guru berikan dan menyelesaikannya berdasarkan instruksi tahap demi tahap yang diberikan guru. Murid mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Murid menyuarakan opini, membuat pilihan-pilihan, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu. Murid mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran, melakukan refleksi, dan memberikan umpan balik kepada satu sama lain. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang kedua ya. Murid mengerjakan semua tugas dan pekerjaan yang guru berikan dan menyelesaikannya berdasarkan instruksi tahap demi tahap yang diberikan oleh guru ya. Selanjutnya ke soal yang ketiga. Soal nomor 3, untuk memberikan wawasan dan gambaran yang kontekstual mengenai peran murid SMP Merdeka Belajar pada masa yang akan datang, Ardianto bekerja sama dengan sebuah partai politik dalam mengembangkan proyek pembelajaran berbasis pelayanan masyarakat. Apakah hal yang dilakukan oleh Pak Ardianto tersebut tepat? Tepat. Karena pembelajaran dengan paradigma baru mendorong murid untuk belajar secara kontekstual. Tidak tepat, Pak Ardianto seharusnya dapat memilih komunitas lain yang netral untuk berkolaborasi dalam pembelajaran. Tepat karena sekolah merdeka untuk melibatkan pihak manapun dalam menyelenggarakan pembelajaran. Tidak tepat karena kegiatan tersebut lebih cocok diterapkan oleh murid SMA atau SMK. Tepat karena pembelajaran dengan paradigma baru mendorong murid untuk belajar secara konseptual. Jawaban yang paling tepat yaitu opsi yang kedua, yaitu tidak tepat ya.
Pak Ardianto seharusnya dapat memilih komunitas lain yang netral untuk berkolaborasi dalam pembelajaran. Selanjutnya ke soal yang keempat. Soal yang keempat, ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pembelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan, memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaannya, menyerahkan keputusannya kepada siswa, memberi nasihat bahwa pembelajaran tambahan itu penting, dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut apakah akan mengikuti atau tidak. Membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pembelajaran tambahan dan memberikan kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas lain. Tidak memberi nasihat bahwa pembelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusan kepada siswa tersebut apakah akan mengikuti atau tidak. Jawaban yang paling tepat yaitu pada opsi yang keempat ya, yaitu membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pembelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. Soal yang terakhir, soal yang kelima. Soal yang kelima, tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik sehingga jalannya agak pincang ketika menginjak usia SMP. Anak itu mulai tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya. Tragisnya anak tersebut tidak naik kelas sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? Menasihati orang tua atau wali untuk membujuk anaknya supaya mau sekolah lagi, menasihati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling, menyarankan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya, mendatangi sekolah anak tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi, menyarankan kepala sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bully. Jawaban yang paling tepat yaitu pada opsi yang ketiga ya, yaitu menyarankan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. Silahkan Bapak Ibu yang jika ada jawaban yang berbeda silahkan ditulis di kolom komentar. Demikian Bapak Ibu pembahasan 5 soal situasi kerja sederhana part yang ke-17. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time